Siang para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dari Kota Malang yang kebetulan saat ini sedang mengantar cucu saya bermain-main di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta ya. Lama sekali saya tidak kesini, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu ya, di era tahun 70-an zaman masih presidennya Pak Harto, dan sekarang sudah direnovasi di era pemerintahan Bapak Jokowi. Taman Mini sudah bersolek, luar biasa, bagus, bersih, dan ada sarana electric car untuk kita bisa berjalan-jalannya, tidak harus jalan kaki ya, karena nggak mungkin mampu segini lebarnya. Naik juga bisa cable car, jadi kereta gantung juga. Di seberang sana saya melihat seorang ibu hamil sedang berjalan-jalan juga. Nampaknya kalau dari perutnya begitu mungkin sudah memasuki trimester ketiga. Nah, jadi saya ingin kita berbincang-bincang santai mengenai proses melahirkan normal ya. Jadi para sahabat sehat, kalau berbicara tentang proses persalinan ya, jadi dimulai terlebih dahulu adalah tanda-tanda persalinan. Kita tahu bahwa seseorang memasuki fase inpartu atau fase persalinan itu ada 3 tanda yang para bunda harus tahu ya. Yang pertama adalah adanya kontraksi atau his yang teratur. Yang disebut teratur adalah dalam 10 menit itu ada 3 kali kontraksi dengan durasi sekitar 30 sampai dengan 40 detik. Intensitasnya bisa sedang sampai dengan kuat. Jadi kalau misalkan sakit itu masih pagi hari kemudian hilang dan sakit lagi di malam hari, itu belum ya. Para sahabat sehat tidak usah terburu-buru berangkat ke klinik atau ke rumah sakit. Jadi tunggu kontraksi yang sudah teratur dalam 10 menit itu 3 kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya tanda pengeluaran bloody show atau darah lendir. Ya, para sahabat sehat, jadi ada tanda-tanda pengeluaran darah lendir disertai kontraksi yang teratur. Itu merupakan tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga yaitu keluarnya cairan dari jalan lahir atau pecahnya ketuban. Nah, kalau ini walaupun tidak ada rasa sakit, hendaknya para bunda segera berangkat ya menuju ke klinik atau fasilitas kesehatan yang Anda pilih sebagai tempat melahirkan. Jadi sekali lagi, kalau ada pengeluaran cairan seperti dalam tayangan saya yang lalu yaitu ketuban pecah dini, itu harus berangkat. Tidak usah bingung mengenai adanya atau tidak adanya rujukan dari FKTP ya. Jadi sekali lagi saya ulangi para bunda, ada 3 hal. Yang pertama kontraksi atau his yang teratur. Yang kedua ada pengeluaran atau bloody show. Yang ketiga adanya pengeluaran cairan atau ketuban. Nah, setelah Anda tiba di bidan atau FKTP atau rumah bersalin ataupun rumah sakit, tentunya akan diperiksa mulai dari bunyi jantung bayinya berapa, ditanya juga ini haid terakhirnya kapan sehingga tahu bahwa ini kehamilannya umur berapa minggu. Karena beda penanganan kalau ini sudah aterm atau sudah memang waktunya lahir atau masih prematur. Nah, jadi kalau ditanya kapan itu lahirnya, tentunya bidan atau dokter akan menganamnesa, menanyakan begitu kapan hari terakhir haid terakhirnya ya. Jadi sekali lagi itu anamnesanya, kemudian disesuaikan dengan besarnya, tinggi fundusnya, taksiran berat bayinya berapa, kemudian didengarkan juga bunyi jantung bayinya ada atau tidak, teratur atau tidak, berapa kali per menit, karena detuk jantung bayi normal itu antara 110 sampai 160 kali per menit. Nah, setelah sudah tahu itu semua, kemudian kalau tensi juga normal, jadi tidak mengalami yang disebut hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia, tentunya akan dilakukan pemeriksaan dalam ya. Sudah pembukaan berapa? Kalau misalnya masih pembukaan 1, tentunya tenaga medis yang menangani Anda akan menyarankan santai dulu ibu, jangan terburu-buru, ini masih pembukaan 1, masih belum masuk di dalam fase persalinan. Tapi kalau pembukaannya sudah 4,
ke atas itu sudah masuk dalam fase persalinan, tentunya disuruh tinggal atau rawat inap. Nah, sekali lagi para bunda, kalau pembukaannya masih 1, ketuban masih utuh, nggak usah bingung ya, pulang dulu juga boleh ya. Jadi sekali lagi pembukaan 1 bisa berlangsung lama ya, bisa 3 hari, bisa bahkan lebih, nggak apa-apa, asal ketubannya masih utuh ya. Kemudian para sahabat sehat, perlu diketahui kalau memang semuanya aman-aman saja, walaupun sudah di rumah sakit biasanya dilakukan observasi. Sakitnya intensitasnya tambah lama, tambah sakit, tambah keras ya perutnya, tambah istilahnya orang Jawa mengatakan kenceng-kenceng begitu. Nah itu dimotivasi suami siaga ya, siap antar jaga itu mendampingi. Jadi nggak usah gelisah kalau mengikuti yang namanya kurva Friedman. Lama persalinan ini bisa sampai dengan 20 jam, itu jangan bingung ya. Tapi kalau sudah masuk dalam fase persalinan mulai pembukaan 4 itu biasanya lebih cepat, sekitar 1 jam menambah 1 senti, sehingga dalam waktu mungkin 6 jam begitu sudah bisa lahir bayinya. Nah itu tadi yang disebut dengan kala 1. Kala 1 fase laten mulai pembukaan 0 sampai dengan 3 atau 4 itu sudah masuk dalam fase aktif. Jadi kala 1 fase aktif, itu fase persalinan yang sesungguhnya. Nah setelah masuk dalam kala 1 fase aktif, ditunggu dan akhirnya diperiksa, dievaluasi sekitar 4 atau 6 jam. Kalau pembukaannya sudah 10 cm, sudah pembukaan lengkap, tentunya dokter atau bidan mulai mempersiapkan memasuki yang disebut kala 2, yaitu fase di mana bayi akan lahir, akan keluar dari jalan lahir. Nah para bunda, kalau sudah masuk kala 2 memang sakitnya udah luar biasa ya, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi disinilah luar biasa kebesaran Tuhan, kita wanita diberi kemampuan untuk mempunyai rasa atau dorongan meneran, ingin mengejan ya, meneran, kemudian dipimpinlah fase persalinan. Mungkin gak cuma sekali 2 kali langsung mengejan lahir begitu, tidak ya, memang beda. Mohon maaf, ini mengejan antara buang air dengan mengejan bayi beda tentunya, karena kan bayi kurang lebih beratnya 3 kilo ya, harus melewati jalan lahir, liang vagina seperti itu sempitnya, sehingga tentunya memerlukan upaya yang ekstra luar biasa ya. Tapi percayalah, dengan dukungan suami siaga pasti para bunda akan mampu ya. Jadi kala 2 adalah kala di mana bayi akan lahir ya. Para sahabat sehat, kita sudah memasuki kala 1, sudah memasuki kala 2. Nah setelah bayi lahir kala 2 itu tentunya diikuti dengan kala 3. Kala 3 yaitu fase di mana lahirnya ari-ari atau plasenta. Disinilah ada beberapa kendala kalau misalkan terjadi perlengketan sehingga plasenta atau ari-ari itu nggak bisa lahir spontan. Ditunggu 15 menit nggak lahir, disuntikan obat oksitosin kedua juga nggak lahir, dipasang infus karena perdarahannya kok banyak begitu, sehingga diputuskan dilakukan yang namanya manual plasenta. Ari-arinya dirogoh itu maksudnya dilahirkan dengan cara tangan penolong masuk ke jalan lahir kemudian diambil, ditarik begitu ya. Jadi sekali lagi itu bisa terjadi pada saat kala 3. Jadi sekali lagi ini masih tetap dalam pantauan tenaga medis yang menolong bunda sekalian. Kemudian kalau sudah beres ya, kala 3 beres kan kita memasuki kala 4. Kala 4 itu fase di mana setelah semua lahir bayi dan ari-ari masuk di dalam kala 4 itu juga masih harus waspada karena masih bisa terjadi perdarahan pasca persalinan yang disebut sebagai early HPP, hemorrhagic postpartum. Nah pada saat ini nggak boleh sembrono, maksud saya ditinggal udah beres, bayinya udah lahir, ari-arinya udah lahir, jangan ya. Karena dalam 2 jam setelahnya pun, 2 jam postpartum masih bisa terjadi perdarahan pasca persalinan. Jadi para bunda yang saat ini sedang hamil, tidak usah takut, tahapan-tahapannya memang seperti itu. Ada kala 1, fase laten dan fase aktif, ada kala 2, fase pengeluaran bayi, ada kala 3, fase pengeluaran plasenta atau ari-ari, dan ada kala 4, yaitu fase di mana 2 jam postpartum. Setelah semuanya aman, tentunya
tenaga kesehatan setelah sudah melakukan mungkin penjahitan dan sebagainya masih tetap mengobservasi ya dalam 2 jam itu. Setelah yakin aman barulah dipindah ke ruang biasa. Bahkan yang terbaik tetap saya rekomendasikan rawat gabung bersama bayi Anda, berikan ASI eksklusif, inisiasi menyusu dini, jadi langsung bayinya menyusu. Jadi bayi aktif mencari puting susu ibunya. Bisa walaupun belum keluar banyak, hanya 1 tetes pun nggak masalah karena kolostrum itu yang paling diperlukan untuk kesehatan bayi baru lahir. Para sahabat sehat, jadi itu tadi tahapan-tahapannya. Nah mungkin ada yang bertanya, dokter apakah ada perbedaan kalau saya anak pertama itu operasi sesar, yang ini saya pingin lahir normal. Asal indikasinya tidak menetap, jadi bukan karena panggul sempit, boleh mencoba trial of scar, trial of labor, mencoba persalinan normal, tapi tentunya di rumah sakit, di fasilitas kesehatan yang ada sarana sampai dengan operasi sesar ya. Dan akan dilakukan pemasangan infus sebagai profilaksis atau pencegahan terjadinya perdarahan. Dipantau oleh tenaga kesehatan yang profesional. Saya rasa itu sedikit tentang proses persalinan normal yang perlu Bunda ketahui. Jadi jangan galau, jangan putus asa, semangat. Saya sebagai tenaga kesehatan, dokter spesialis kandungan sangat mendukung adanya proses persalinan normal dan alami itu. Salam sehat dari saya dari Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan, Papua. Salam sehat.